Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Triandiani Wulandari dari kelas Jurnalistik 3D yang mempunyai NIM 120 40 50 162. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama yaitu ada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia memiliki makna proses komunikasi. Contohnya yaitu interaksi antar manusia. Yang kedua yaitu teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan tentang seseorang yang tidak intim menjadi intim. Contohnya seseorang yang sebelumnya kita belum mengenal, lalu berkenalan dengan kita dan menjadi teman. Yang ketiga yaitu teori pelanggaran harapan. Teori ini di mana realita tidak sesuai dengan fakta. Contohnya, kita membeli barang di online shop, tetapi barang datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang keempat yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan tentang seorang yang belum mengenal kita menjadi kenal. Contohnya, seseorang yang ingin berkenalan dengan kita menanyakan nama kita kepada kita agar menjadi kenal. Yang kelima yaitu teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini menjelaskan tentang masalah isu-isu sehari-hari yang kita jalani. Contohnya, kita curhat kepada teman kita, itu termasuk teori manajemen privasi komunikasi. Ketujuh yaitu teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang atau ketidaknyamanan seseorang atas suatu perilaku yang tidak konsisten. Contohnya, saat ada seorang perokok di hadapan seorang yang tidak merokok, kemungkinan orang yang tidak merokok ini akan merasa terganggu oleh perokok tersebut. Yang ketujuh yaitu teori dialektika relasional. Teori ini menjelaskan tentang suatu hubungan yang terlalu dipaksakan. Contohnya, dua orang yang tidak memiliki kesamaan dan kemungkinan tidak akan menemukan titik temu karena ketidaksamaan tersebut. Yaitu teori pengungkapan diri. Teori ini menjelaskan tentang pengungkapan diri kita kepada seseorang. Contohnya, ada seorang pria yang ingin menyatakan perasaannya kepada seorang wanita yang ia cintai. Yaitu teori groupthink. Teori groupthink ini menjelaskan tentang sebuah perusahaan yang membuat suatu keputusan, namun keputusan itu ditolak dan menyangkal bahwa publik mempunyai data atau fakta adanya. Contohnya, sebuah perusahaan yang mestinya menjalankan tugasnya, akan tetapi ia meminta bantuan kepada perusahaan lain. Yaitu ada teori agenda setting. Teori ini menjelaskan tentang apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh halayak. Contohnya, suatu masyarakat tidak menganggap penting suatu persoalan, namun ketika media telah mengangkat isu tersebut, maka masyarakat tersebut menganggap isu tersebut juga menjadi penting. Itu teori use and gratification. Teori ini menjelaskan tentang halayak yang menggunakan media massa sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, kita bisa mengakses berita sesuai kebutuhan kita sendiri. 12 yaitu teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan tentang masyarakat mayoritas lebih penting dari masyarakat minoritas. Contohnya, dalam suatu musyawarah besar, masyarakat mayoritas akan lebih dominan mengungkapkan kepribadian mereka atau pendapat mereka dan lebih didengar daripada masyarakat minoritas. Yaitu teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan tentang mengedepankan perubahan perilaku sosial dengan pengamatan. Contohnya, interaksi belajar. 14 yaitu teori satu tahap. Teori komunikasi satu tahap ini yaitu teori yang dilakukan secara langsung. Contohnya saat kita ingin mencari suatu berita secara langsung. Yang ke-15 yaitu teori komunikasi dua tahap. Teori komunikasi ini merupakan teori yang dilakukan secara melalui perantara gitu. Contohnya, kita mencari informasi bukan dari sumbernya namun melalui media massa. Yaitu teori komunikasi banyak tahap. Teori komunikasi ini menjelaskan tentang teori komunikasi yang berdasarkan beberapa tahap gitu. Contohnya ketika ada seseorang yang mendapatkan informasi dari satu orang, kemudian orang tersebut menyebarkannya kepada orang lain. 11 yaitu teori hipodermik. Teori ini menjelaskan tentang kekuatan media yang sangat kuat
atau dominan di mana komunikasi dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Contohnya, kampanye melalui media sosial atau media massa. Ke-18 yaitu teori kultivasi. Teori ini menjelaskan tentang penanaman sikap kepada masyarakat. Contohnya, yaitu yang sedang trending pada saat ini yaitu sinetron Ikatan Cinta. Banyak dari masyarakat kita yang menanamkan atau mencontoh sikap-sikap yang ada di dalam sinetron Ikatan Cinta di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ke-19 yaitu teori deduksi komunikasi. Teori ini menjelaskan tentang suatu pengambilan keputusan dari yang umum ke yang khusus. Contohnya musyawarah untuk mufakat. Yang ke-20 yaitu teori induksi. Teori ini merupakan kebalikan dari teori deduksi, yaitu proses pengambilan keputusan dari yang khusus ke yang umum. Contohnya, keputusan bermusyawarah mufakat yang masih banyak mengeluarkan pendapat dan selanjutnya akan menemukan titik temu. Yang 21 yaitu teori inokulasi. Teori ini menjelaskan tentang mengakumulasikan individu atau kelompok lemah terhadap pemahaman informasi. Yang ke-22 yaitu teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan tentang semua perilaku dan respon yang ditunjukkan oleh rangsangan. Contohnya, saat kita dipukul, kita akan merasa sakit dan berkata kesakitan gitu. Yang ke-23 yaitu teori humanisme. Teori ini menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran dan memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Contohnya, seorang siswa mempelajari pelajaran yang hanya ia butuhkan saja. 24 yaitu teori navatisme. Teori ini menjelaskan tentang setiap manusia mempunyai bakat mempelajari bahasa. Jadi manusia itu tuh udah mempunyai bakat dari lahir untuk mempelajari suatu bahasa yang mereka kuasai, seperti bahasa ibu yang kayak kita sekarang mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-25 yaitu teori ketergantungan, yaitu halayak sangat bergantung kepada media massa karena itu merupakan kebutuhannya. Contohnya, seorang anak yang ketagihan menonton acara kesukaannya di televisi. Saya jelaskan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.